adalah kepintaran ketika berada di oktagon ini tipis ya, tapi saya lebih memilih Habib karena eh, mungkin ada beberapa pertanyaan katanya lebih kreatif Islam, tapi kok kenapa Habib lebih jago fight IQ-nya? Ya karena justru itu Habib memakai cara yang sama pun musuhnya nggak bisa ngelawan. Habib kan selalu men-spoileri kita kan waktu di press conference, nanti lawan saya akan saya giniin, saya akan giniin, saya giniin. Nggak ada rahasia. Silakan coba untuk memecahkan game plan saya ini. Tapi tetap semua lawannya nggak bisa memecahkan tekniknya Habib seperti itu. Dan fight IQ-nya Habib benar-benar kelihatan ketika dia menjadi coach atau pelatih. Dia bisa membuat training camp yang benar-benar sistematis, dan juga ketika di ring dia juga bisa mengomandoi fighternya untuk bertarung yang lebih kreatif, seperti kayak Islam Makhachev saat melawan Dan Hooker saat ngunci dengan Kimura, itu kan atas instruksinya Habib dengan memasukkan kakinya melangkai kepalanya Dan supaya Islam bisa untuk men-squeeze lengannya Dan Hooker dengan lebih kuat, kan seperti itu. Fight IQ Habib lebih jago dibandingkan Islam, walaupun Islam fight IQ-nya juga tinggi ya, bukan berarti kalau Habib lebih tinggi Islam jelek, itu enggak. Makhachev tetap juga jago fight IQ-nya. Terus dari endurance itu ketahanan pukul, jadi toleransi tubuh ketika menerima pukul, ya tentu saja Habib lebih jago dibanding Islam Makhachev. Ya salah satunya dagu lah ya, dagu Habib itu emang rada anomali. Ada yang bilang Habib gak pernah kena pukul. Kata siapa? Habib sering kena pukul, cuman memang tidak sesering fighter-fighter lainnya, karena memang defense-nya Habib bagus dan Habib selalu mendominasi lawannya. Tapi 1-2 momen Habib tuh pernah kena pukul, tapi tetap wajahnya kayak bersih, kayak orang-orang soleh gitu. Jadi kayak nggak ada luka. Lawan Conor itu Habib kena pukul di ronde ketiga beberapa kali. Lawan Poirier di ronde kedua, Poirier berhasil mendaratkan hook yang benar-benar keras ke Habib. Terus lawan Barboza itu malah Habib kan kena kan. Lawan Barboza malah kena spinning back kick yang masih, ya walaupun tidak pas kena, tapi kan 70-80% kena di dagunya, tapi tetap Habib bisa berdiri gagah tanpa oleng sedikit pun. Sedangkan Islam Makhachev memang dagunya tidak buruk, tapi jelas jauh lebih lemah dibandingkan Habib. Islam beberapa kali masih mengalami pendarahan. Waktu lawan Volkanovski, di Volkanovski pertama, Islam juga benjot-benjot gitu kan, mukanya kan lebam dan ada pendarahan juga. Lawan Poirier malah sininya sobek kan dagunya. Jadi untuk dagu dan ketahanan saya kira gak ada kontroversi ya, Habib lebih jago di sini. Lalu yang terakhir adalah soal submission skill atau skill untuk mengunci. Nah kalau ini saya lebih pilih Islam Makhachev yang lebih unggul. Loh, Habib kan juga sering mengunci lawannya gitu. Bedanya seperti ini. Kalau Habib itu metode nguncinya adalah dengan menyiksa lawannya dulu. Jadi lawannya benar-benar dikuras tenaganya, dihabisi di ground and pound, dibuat lawannya itu secara fisik dan secara mental itu lelah. Habis itu Habib tinggal mengunci saja. Jadi tidak banyak teknik yang digunakan Habib saat mengunci, kecuali ketika lawan Justin Gaethje. Kalau lawan Justin Gaethje kan Habib benar-benar ingin secepatnya mengakhiri pertandingan. Jadi dia menggunakan skill triangle choke yang luar biasa. Saya bilang sangat luar biasa ya. Itu dari atas, dari takedown-nya dulu dibawa ke bawah, ngambil punggung, kemudian ada spinning. Habis itu dari posisi mount dimasukin kakinya, transisi ke ambar, ngelihat orang tuanya Gaethje gak tega, akhirnya diubah lagi ke triangle choke. Itu sebuah skill yang luar biasa. Tapi di pertandingan itu saja kita melihat skill Habib, submission skill Habib yang hebat itu. Sisanya Habib itu suka untuk menyiksa lawannya dulu secara fisik dan mental, dibuat tak berdaya, habis itu dicekik. Ya kayak Poirier, Conor juga kan. Jadi kan sistemnya seperti itu, tidak lewat kulik-kulikan yang hebat sepertilah saat lawan Gaethje. Ya tentu saja Habib bisa melakukannya, tapi tidak pernah ditunjukkan kan, kecuali lawan Gaethje. Jadi saya lebih memilih Islam Makhachev karena Islam Makhachev lebih sering menunjukkannya. Saya bukan tidak bilang Habib tidak bisa ya, tapi kan dia tidak menunjukkan, faktanya seperti itu. Kalau Makhachev kan dia
secara membuat skillnya kan dia ketika membawa ke bawah kan tidak menyiksa lawannya seperti Habib gitu, tapi dia langsung cari finish dengan kunci seperti ini, seperti itu, mau itu lewat apa itu yang kuncian tubuh itu body triangle ya, body triangle seperti ini, atau lewat rear neck choke, atau lewat dart choke yang sekarang menjadi signature favoritnya. Dia dart choke pakai ini loh, pakai tulang pakai tulang belikat gini loh, nggak pakai siku. Biasanya kan kalau Brazilian Jiu-Jitsu kan dia pakai siku seperti ini ya, dia pakai tangan kiri doang bisa dart choke itu bang. Edian sih Islam Makhachev seperti itu. Tapi kalau misalnya diadu ya, jadi kan kalau secara umum tadi striking Islam Makhachev, wrestling seimbang, terus ground control Habib, ketahanan tubuh Habib, power Islam Makhachev, terus submission skill Islam Makhachev. Tapi kalau misalnya digabungkan semua dan mereka bertanding, saya kira Habib tetap lebih unggul daripada Makhachev. Dan itu sudah jadi fakta sih. Di training centernya pun juga Javier Mendez pernah mengatakan bahwa Habib itu hanya pernah sekali kalah lewat sesi apa itu namanya sparring, satu ronde kalah, dan itu kalahnya dari Islam Makhachev. Dan itu semua orang kan langsung mengagung-agungkan Islam Makhachev. Wah, Makhachev hebat berhasil mengalahkan Habib. Tapi ingat, di satu ronde. Sedangkan Makhachev sendiri pernah bilang ke media kalau mereka itu bertanding sparringnya itu ribuan ronde ya. Tentu saja nggak ribuan ya, maksudnya ya itu metafor lah ya, bukan metafor, apa namanya, litotes lah, atau litotes, hyperbola lah ya, maksudnya banyak sekali ronde dan Islam hanya menang sekali. Dan itu kan menunjukkan bahwa memang kalau mereka bertarung Habib akan menang. Dan secara fansnya Habib, secara fans fighter MMA, memang saya menyayangkan Habib pensiun dini ya, karena harusnya 2-3 tahun Habib masih bisa melanjutkan karirnya dan masuk dalam jajaran GOAT yang benar-benar keren gitu. Karena dalam 2-3 tahun paling nggak kan Habib bisa mempertahankan 3-5 kali gelarnya, dan itu akan menambah jumlah title defense-nya sehingga nanti akan layak disandingkan Jon Jones secara resume. Kalau sekarang jujur nggak layak, Jon Jones secara resume lebih bagus dibandingkan Habib. Saya fans Habib ya, tapi saya mengakui itu. Dari sisi resume di atas kertas, Jon Jones lebih unggul. Tapi kalau sebagai fans Habib personal, maksudnya personal itu yang mencintai Habib karena orangnya, bukan karena fightingnya saja, ya saya ngefans karena Habib berani pensiun di masa puncaknya yang mana itu tidak akan membawa aibnya. Jadi aibnya itu sampai sekarang kita masih bertanya-tanya, how to beat prime Habib Nurmagomedov, bagaimana cara mengalahkan primanya Habib Nurmagomedov, karena saking bagusnya. Dan terbukti ketika ada seorang kelas feather atau kelas lightweight atau kelas welterweight yang lagi naik daun, itu pasti dibandingannya, atau para konten kreator, para media pasti bandingannya adalah bisakah mengalahkan Habib. Jadi waktu saat Charles Oliveira lagi jaya-jayanya kan, wah ini pasti bisa mengalahkan Habib, apaan, nggak bisa. Atau misalnya yang sekarang Ilia Topuria lebih pasti bisa mengalahkan Habib, dan Topuria sendiri juga mengatakan dia mampu mengalahkan Habib, tapi sudah dibantah oleh banyak orang. Enggak, Habib memang sebagus itu. Ya, saya dari sisi fighter, saya sisi fans sebagai seorang fighter ya, melihat Habib seorang fighter, saya menyayangkan keputusannya pensiun sedini itu. Tapi sebagai seorang fans Habib secara personal yang tidak hanya di oktagon tapi juga di luar oktagon, saya justru mengagumi bahwa ada seseorang yang berani pensiun di masa puncaknya, dan itu semua dilakukan karena ibu. Sesimpel itu. Oke, terima kasih telah menyaksikan video ini. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Berikan tanggapan kalian ya. Terima kasih.